Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa pada malam hari ini di ibadah evangelisasi kita dalam minggu sepekan. Saya percaya jemaat yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat. Dan biarlah lewat renungan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini menambah semangat yang baru di dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat yang saya kasihi, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat satu hari ini. Engkau senantiasa memberkati setiap apapun yang kami kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan tibalah saatnya Bapa, pada malam hari ini, hamba-Mu ini akan menaburkan benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang senantiasa berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Inilah kerinduan kami Bapa yang kami sampaikan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang menjadi nats renungan kita buat malam hari ini. Ditulis di kitab Roma 1 ayat 16 sampai 17. Demikian isi kebenaran firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Jemaat yang ada di rumah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema renungan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini, yaitu kita harus memberitakan Injil. Kita harus memberitakan Injil. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita memberitakan Injil supaya kehidupan di dunia ini lebih baik. Itu yang pertama sekali kita harus renungkan. Kita memberitakan Injil supaya kehidupan kita di dunia ini lebih baik. Kenapa kehidupan dunia menjadi lebih baik? Karena orang-orang yang sudah diubah pandangan hidupnya akan menjalani hidup beribadah dengan cara yang benar. Dan mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di rumah, mengapa Injil harus diberitakan? Ini menjadi suatu perenungan buat kita pada malam hari ini. Mengapa Injil harus diberitakan? Manusia sering hanya memperhatikan kebutuhan yang kelihatan. Seperti sandang, pangan, papan, dan pekerjaan. Namun Allah memandang kebutuhan manusia yang tidak kelihatan, yaitu secara jasmani. Tetapi jauh lebih penting, yakni keselamatan kehidupan kekal. Tidak berarti Allah tidak peduli dengan kebutuhan jasmani Bapak Ibu yang ada di rumah. Ia juga sangat peduli akan kebutuhan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di rumah, ada beberapa alasan kuat mengapa Injil keselamatan harus diberitakan kepada semua orang di seluruh dunia. Ada beberapa alasan kuat mengapa Injil keselamatan harus diberitakan kepada semua orang di seluruh dunia. Yang pertama saya mau bagikan, yaitu merupakan keinginan Allah agar semua manusia diselamatkan. Sedangkan yang kedua,
merupakan beban dan tanggung jawab orang percaya. Artinya, Allah akan membagikan tugas mulia tersebut hanya kepada anak-anaknya yang merasa terbeban dan bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain, yang bersedia melakukan tugasnya sebagai pemberita Injil keselamatan. Penginjilan merupakan beban dan tanggung jawab orang percaya. Sebab yang pertama, tugas penginjilan yang diberikan Tuhan adalah tugas amat mulia yang menggambarkan secara nyata kerjasama yang indah antara Allah dan pemberita Injil. Ada suatu kesinambungan antara Allah dengan kita dan kita dengan Allah. Sebagai wujud yang nyata, kita harus memberitakan Injil di dalam kehidupan kita. Sedangkan yang kedua, sebagai manusia yang dahulu berdosa dan yang seharusnya binasa, tetapi sekarang sudah diselamatkan, sudah selayaknya kita rindu menyaksikan kehebatan Allah yang sanggup juga mengubah hidup orang lain. Kita pantas mengajak orang lain menikmati keselamatan yang sama lewat pemberitaan Injil. Sedangkan yang ketiga, menerima Yesus dan menjadi pengikutnya merupakan hak istimewa. Tetapi hanya menikmati hak istimewa tanpa merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain merupakan sikap mementingkan diri sendiri dan adalah tindakan yang berdosa. Sedangkan yang keempat, Allah akan memperlengkapi anak-anaknya yang memberitakan Injil keselamatan seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 17. Dikatakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sedangkan yang kelima, orang yang telah merasakan kasih Kristus dalam dirinya tidak dapat dicegah untuk senantiasa menyaksikan kebaikan Allah. Sehingga dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20 dikatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Suatu kesaksian Injil yang nyata yang kita berikan kepada orang lain. Sedangkan yang keenam, penginjilan merupakan implementasi dari melakukan seluruh Taurat yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, serta mengasihi seperti diri sendiri yang tertulis di Markus 12 ayat yang ke-29. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tadi saya katakan ada beberapa alasan kuat mengapa Injil keselamatan harus diberitakan kepada semua orang di seluruh dunia. Yang pertama tadi merupakan keinginan Allah agar semua manusia selamat. Dan yang kedua merupakan beban dan tanggung jawab orang percaya. Sedangkan yang ketiga, Bapak Ibu yang ada di rumah, merupakan kebutuhan semua orang berdosa. Artinya, kebutuhan manusia yang utama adalah keselamatan kekal setelah kehidupannya dunia berakhir. Kehidupan manusia di dunia akan sia-sia apabila pada akhirnya mereka binasa karena tidak menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Keselamatan itu pasti hanya dalam pribadi Yesus, seperti yang ditunjukkan dalam Alkitab. Ada 8 poin. Yang pertama, 1. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Bisa kita baca Bapak Ibu di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12.
Sedangkan yang kedua kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bisa kita baca di kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sangat luar biasa. Yesus adalah salah satu jalan bagi kita untuk menerima keselamatan yang kekal. Sedangkan yang ketiga, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, itu ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saya baca kembali. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Boleh kita baca di kitab Wahyu 20 ayat yang ke-15. Sedangkan yang keempat, selagi manusia hidup di dunia, ia harus mendengar bahwa hanya melalui Yesus mereka dapat jalan keselamatan dan beroleh kehidupan yang kekal. Sedangkan yang kelima, manusia jangan sampai menunda menerima Injil, karena tidak ada kesempatan kedua bagi manusia yang masuk ke dalam neraka, seperti kisah orang kaya dan Lazarus yang ditulis di kitab Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Pada malam hari ini Bapak Ibu, kita cukup banyak belajar lewat nats-nats firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sedangkan yang keenam, yaitu penginjilan merupakan berita gabungan antara keinginan Allah dan kebutuhan utama manusia, yaitu keselamatan kekal. Sedangkan yang ketujuh, perjalanan manusia berdosa menuju kebinasaan harus dihentikan dan dipindahkan arahnya menuju kehidupan kekal melalui pemberitaan Injil. Sedangkan yang kedelapan, tanpa pemberitaan Injil, manusia akan cenderung senantiasa melakukan bermacam-macam dosa. Sangat perlu Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di lingkungan pekerjaan kita, kita mau berbagi, memberitakan Injil lewat firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, metode dalam penginjilan. Artinya Allah sanggup melaksanakan rencananya melalui orang yang dipilihnya. Yang bukan hanya hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, dan yang lain. Tetapi sebagai orang tua, kita juga dimampukan memberitakan Injil. Baik kepada anak-anak kita, kepada suami kita, bahkan kepada orang tua. Di mana yang mau melaksanakan perintah Tuhan Yesus dan menggunakan Alkitab sebagai senjatanya, menjaga kehidupan doa secara teratur, memiliki beban terhadap keselamatan orang lain, dan mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Salah satu cara pengendalian diri kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Semuanya ini Bapak Ibu merupakan metode yang dipergunakan Allah melalui para penginjil atau orang percaya dalam menarik jiwa untuk datang kepada Yesus. Sehingga perlu dipahami bahwa yang membuat seseorang bertobat dan menerima Yesus adalah Allah saja. Sedangkan manusia dipakai Tuhan hanya sebagai alat pemberita Injil keselamatan kepada manusia yang lain. Walaupun demikian Bapak Ibu, pemberita Injil perlu memilih dan menerapkan metode yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan budaya setempat dalam penginjilan. Sedangkan yang kedua Bapak Ibu yaitu penginjilan pribadi. Artinya dilakukan oleh seorang pemberita Injil kepada seseorang secara pribadi. Tuhan Yesus banyak menggunakan waktunya untuk melakukan pemberitaan kabar keselamatan dan menggunakan metode ini. Sebagai contoh, kepada Nikodemus saat malam hari,
Sedangkan yang kedua kepada wanita Samaria di pinggir sumur, kepada Zakheus di rumahnya, dan kepada penjahat yang disalib di sebelah kanannya. Suatu pemberitaan Injil secara pribadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Semuanya dilakukan Tuhan Yesus secara pribadi untuk memberikan kebutuhan terpenting manusia untuk memperoleh jalan keselamatan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, ada seorang tokoh terkenal yang bernama Bones dalam bukunya Power Through Prayers. Power Through Prayers mengatakan sebagai berikut. Manusia mencari metode dalam penginjilan, tetapi Allah mencari manusia untuk melakukannya. Saya ulangi kembali. Manusia mencari metode dalam penginjilan, tetapi Allah mencari manusia untuk melakukannya. Kita harus mengaku bahwa kemajuan teknologi dalam bidang informasi saat ini sangat pesat pertumbuhannya, sehingga kita harus dapat memanfaatkannya dengan cara yang bijaksana. Sebab hal tersebut risikonya juga tinggi. Sehingga sebelum digunakan sebagai metode penginjilan, hal ini perlu dipikirkan Bapak Ibu. Supaya penginjilan yang kita gunakan semakin membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat yang ke-16 sampai 17, saya bacakan kembali dari kitab Roma 1 ayat 16 sampai 17, dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kenapa dikatakan demikian Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Karena kita percaya di dalam Injil itu terdapat suatu kekuatan yang baru untuk menuntun kehidupan kita. Bukan hanya menuntun orang Yahudi dan orang Yunani, tetapi juga menuntun kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Injil itu sangat memiliki kekuatan yang sangat luar biasa di dalam membawa kehidupan kita semakin berkenan kepada Allah. Di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak akan pernah bisa mencapai suatu pembenaran akan iman kalau kita jarang membaca firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita jarang membaca firman Tuhan, maka iman kerohanian kita akan semakin memudar. Dan kita tidak akan pernah tahu apa itu kehendak Allah tanpa kita membaca firman Tuhan. Oleh karena itu betapa perlunya kita memiliki kitab Injil yang sangat luar biasa untuk menuntun kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Injil yang kita baca dan yang kita renungkan semakin memberi pemahaman kepada kita, supaya kita mengerti akan kehendak Allah di dalam hidup kita. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini menjadi sesuatu kekuatan yang baru
di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Memang benar ya Tuhan, tanpa Injil kebenaran firman Tuhan, kami cenderung banyak melakukan dosa dan pelanggaran di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kami belajar akan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan, boleh senantiasa mengubahkan kehidupan kami, cara pandang kehidupan kami, supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa, atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.